bergerak, ini saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Hari ini saya mohon izin untuk melakukan wawancara kepada Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah ini terkait dengan bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika ada masalah-masalah atau kasus di sekolah, terkait juga dengan nilai-nilai kebajikan yang Ibu anut sebagai pimpinan. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Mohon Ibu bisa menyampaikan jawabannya. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan mengenai dilema etika atau moral. Ya, kita sebagai di lingkungan organisasi mungkin antara guru dan kepala sekolah serta siswa, ya diharapkan mempunyai adab baik gitu ya. Dalam artian kita harus punya etika ataupun moral. Hal ini sesuai dengan kode etik sebagai guru. Mungkin itu saja. Iya, baik Ibu. Saat ini kasus atau masalah yang pernah Ibu alami seperti apa? Etika atau moral di sini mungkin mengenai apa ya, yang berhubungan dengan kepribadian guru. Ya seharusnya bermoral dalam artian mengikuti aturan yang berlaku, kemudian ya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, pernah ada masalah yang sangat urgent sekali, Bu? Yang berhubungan dengan etika atau moral di sini mungkin masalah kedisiplinan guru ya Bu ya. Kalau masalah kedisiplinan ya kita mengatasinya selain kita mengumpulkan fakta, kemudian kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya secara individu. Begitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pengambilan keputusan yang dijalani oleh saya sebagai pimpinan memang antara dilema ya, antara keputusan dan kebajikan yang dua-duanya harus diambil. Kita mengambil yang kebajikannya mungkin Ibu. Kebajikan kita harus dinomorsatukan, ya artinya untuk kepentingan umum. Gitu. Iya, baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus yang ada? Ya, untuk menangani kasus yang ada, selain tadi saya sampaikan, pertama berdasarkan bukti fisik, kemudian penyelidikan begitu ya, dalam artian penyelidikan bukan secara terang-terangan, supaya kita bisa mengambil keputusan itu dengan bijak begitu ya Bu. Kita panggil pendekatan secara individu, kemudian diselesaikan. Kalau masih bisa ditoleransi ya kita lanjutkan, kalaupun melangkah ke satu, kedua mungkin ada peringatan secara tertulis, begitu. Iya, jadi itu ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan ketika ada permasalahan di sekolah. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya adalah nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika, ya kita harus pendekatan dulu mungkin secara individual, dan kita harus mengetahui latar belakang dia bertindak itu seperti apa ya. Kita harus mencari fakta-fakta dulu secara individu supaya dalam pengambilan keputusan bisa efektif. Ya, jadi menurut Ibu hal yang dianggap efektif oleh Ibu ketika mengambil keputusan itu adalah harus mengetahui latar belakang dulu ya, secara individu. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya Ibu nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Ya, tantangannya mungkin dilema ataupun yang berhubungan dengan dilema ITK itu pada saat pengambilan keputusan selain kita tadi memberikan mengetahui latar belakang, kemudian juga kita harus memberikan solusinya, gitu, supaya bisa ada perbaikan, begitu. Ya. Jadi Harus ada tantangannya, solusi. iya, tantangannya adalah tentunya sebelum pengambilan keputusan ya harus memberikan solusi ya Bu ya. Ya, Itu mungkin betul. tantangan juga buat Ibu ya. Ya. Harus bisa memberikan solusi yang tepat untuk masalah-masalah itu. ya. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan berikutnya yang nomor 6. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuknya itu prosedur atau seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Iya, memang itu di program kepala sekolah memang harus ada programnya ya Bu, berarti secara tertulis ada. Namun terkadang kita dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan prosedur karena ada hal-hal yang mendesak yang harus segera diselesaikan, itu kan kita tidak boleh menunggu terlalu lama, begitu. Ya. Ya. Berarti bisa pada saat itu ya Bu ya, diselesaikan atau juga nanti ada jadwal yang Ibu buat ya Bu ya. Ya, baik. Berikutnya Ibu, pertanyaan yang nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Misalnya Ibu kan ada tim manajemen mungkin, atau ada orang yang Ibu percaya di sekolah atau seperti apa? Ya, kita karena bergerak dalam satu organisasi tentu ada tim ya Bu ya, ada tim. Terkadang mungkin dari yang lain, tim ini sepertinya tidak sesuai menurut mereka, tapi menurut Ibu kalau lihat dari pekerjaannya memang bagus, tapi kalau lihat dari etika beliaunya mungkin kurang ini ya ke teman. Ya kita sedikit-sedikit harus bisa meluruskan, berarti memperbaiki itu selalu ada saja yang seperti itu. Berarti Ibu ada tim manajemen ya Bu yang membantu Ibu untuk pengambilan keputusan ya. Baik. Berikutnya Ibu yang terakhir pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan dilema etika? Iya, dalam pengambilan keputusan di dilema etika, kesimpulannya bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambilan keputusan tentu harus ada bukti ya Bu ya, bukti nyata, kemudian perlu waktu, kemudian kita juga harus memberi nasihat dan solusi, hanya itu yang saya jalankan. Ya, baik Ibu, berarti pembelajarannya sangat luar biasa sekali ya Bu ya, untuk Ibu sebagai pimpinan dan tidak mudah ya Bu ya, mengambil keputusan terkait dilema etika. Iya. Baik Ibu, saya rasa wawancara ini sudah cukup Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Saya cukupkan. Terima kasih Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan wawancara kepada Bapak. Hari ini saya akan mewawancara Bapak terkait dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai pimpinan di sekolah terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang Bapak anut sebagai pimpinan. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak dan mohon nanti Bapak menjawabnya sesuai dengan realnya di sekolah. Insyaallah. Iya, terima kasih Bapak. Pertanyaan pertama adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan dilema. Dilema etika itu seperti bagaimana rasa keadilan melawan rasa kasihan, gitu, baik di pihak siswa maupun di pihak guru. Mungkin nanti ada dua pertentangan, akhirnya menjadi dilema etika bagi pimpinan sekolah. Atau mungkin ada bujukan moral di mana di sini Bapak menyepakati beberapa hal yang dirasa berkaitan dengan etika tadi Pak.
Artinya tarik-menarik antara tadi seperti kebenaran dengan rasa kesetiaan, keadilan dengan rasa kasihan, itu tarik-menarik antara itu. Nah, maksud pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami di sekolah ini yang merupakan dilema etika? Iya, jadi ada 2 kasus mungkin Bu ya yang terlibat. Ada mungkin dengan peserta didik, ada juga dengan tenaga pendidik. Di peserta didik ya kita kan sekolah itu majemuk sekali input siswanya. Kalau kami di swasta itu kebanyakan juga dari kelas menengah ke bawah nih, kebetulan yang SMK. Karena tujuannya juga mungkin orang tua menyekolahkan ke kita, ke SMK itu untuk bekerja lah. Kebanyakannya seperti itu, walaupun ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan ada juga yang wirausaha. Nah, kami di sini juga kalau di swasta itu kan ada juga yayasan seperti itu. Jadi kami harus juga berbagi juga kewenangan dengan yayasan sedemikian sehingga kami bisa mengambil keputusan bagaimana kebanyakannya itu yang siswa tersebut ingin bebas biaya dan seperti itu. Kemudian juga ada yang keringanan dan lain-lain. Kemudian juga mereka ingin sekolahnya bebas dari bullying, dari perundungan dan lain-lain. Ya berarti kami harus betul-betul juga untuk menyaring semua itu ya. Tentu saja juga dengan pihak yayasan sama. Nah, kemudian dengan guru sama juga tenaga pendidik. Di tenaga pendidik kita ada yang sekarang itu agak sulitnya karena tenaga pendidik kita yang sudah matang itu kemarin keterima banyak tuh jadi P3K sehingga sekarang harus membina kembali yang guru-guru baru. Nah itu segi satu tadi secara etik maupun kebajikan tadi ada yang guru bagus tapi tinggalnya jauh. Nah itu yang jadi kendala bagi kita. Kasihan juga gitu, padahal jamnya juga sedikit dan lain-lain. Nah ini yang perlu kita bijak juga untuk menempatkan mereka di tugas-tugasnya, jamnya yang sesuai nanti dengan yang diinginkan oleh para guru tersebut. Kira-kira itulah yang secara kasus-kasusnya yang terkait dilema etika itu ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah dengan adanya kasus tadi ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan tadi yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita kebetulan juga ada staf ada di kurikulumnya, kemudian di kesiswaan kita bagi, yang siswa di kesiswaan, yang tenaga guru juga ada di kurikulum dan lain-lain, sehingga saya juga cukup terbantu menangani hal tersebut, baik yang peserta didik maupun tenaga pendidik juga. Jadi kami berupaya juga agar mengambil keputusan yang terbaik di tengah-tengah lah, terbaik lah. Baik itu juga supaya bisa menimbulkan rasa adil, itu yang kita, walaupun adil yang sesungguhnya milik Allah ya, kita supaya berusahalah seadil mungkin, kemudian juga nilai kebajikannya tetap juga tersampaikan kepada para guru maupun peserta didik tadi. Berarti Bapak ada yang membantu ya Pak ya, untuk memberikan saran mungkin terkait pengambilan keputusan yang akan Bapak ambil ya. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kita mungkin akan ini Bu, biasanya diidentifikasi dulu permasalahannya, kemudian juga di wawancara maupun identifikasi di wawancara, kemudian diproyeksikan nanti, nah ini harus bagaimana, tentu dengan bantuan tadi kawan-kawan kita yang ada di kurikulum, ada di kesiswaan dan yang lain juga termasuk di tata usaha semua. Setelah itu nanti kita berikan ada berapa jalan alternatif nih pemecahan masalahnya.
nanti kita ambil pemecahan alternatif yang terbaik. Nah itu nanti akan disampaikan. Itu juga belum tentu bagus juga. Nanti akan ada dievaluasi sehingga nanti benar-benar keputusan yang saya sampaikan itu adalah keputusan yang terbaik bagi semua. Iya, berarti langkah-langkah yang sudah biasa Bapak lakukan itu sudah runtut ya Pak ya? Iya, Sudah dari iya. identifikasi masalah, ada Iya. wawancara juga, ada proyeksi, Iya. ada alternatif pemecahan masalah yang Betul. terbaik, Iya. dan ada evaluasi ya Pak ya? Betul. Baik Bapak, berikutnya adalah pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak alami terkait yang tadi dilema etika tadi? Sebetulnya disebut efektif ya ini juga ya masih. Tapi ya mudah-mudahan maksud efektif di sini itu memberikan nilai yang kepuasan bagi tenaga pendidik tersebut yang ada permasalahan, bagi siswa juga, terkait juga keputusan-keputusan yang harus diputuskan di sekolah oleh kepala sekolah tentu saja. Tapi saya tadi sampaikan juga bahwa memang runtutannya sudah ada dan yang membantunya juga sudah ada ya, sehingga saya tidak begitu kesulitan untuk menentukan keputusan tadi yang terbaik tersebut. Iya. Baik Bapak, terima kasih jawaban Bapak sudah memperjelas ya Pak ya terkait menurut Bapak yang efektif itu seperti apa dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Karakter orang itu beda-beda. Ya. Karakter orang itu beda-beda. Ada yang memang pendiam, ada yang memang juga dia banyak bicara, ada juga yang humble dan seterusnya lah. Ya. Nah, berarti kita itu harus menilai ini bagaimana nih karakternya, karakter baik itu peserta didik maupun tenaga pendidik terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kita harus bisa tantangannya harus bisa menyelami masalah tersebut dengan kondisi orangnya tersebut, kira-kira seperti itulah. Iya, berarti tantangannya luar biasa ya Pak ya. Kenapa? Karena Bapak juga kan harus menyelami masalahnya, kemudian juga harus disesuaikan dengan kondisi orang tersebut ya. Baik. Berikutnya Pak, pertanyaannya adalah, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu atau memiliki sebuah jadwal yang khusus? Tergantung permasalahannya Bu ya. Kalau ringan dan bisa diselesaikan, kita selesaikan langsung gitu. Tetapi yang memang membutuhkan waktu yang kira-kira ini agak sulit, kita bertingkat akan mau menjadwalkan waktu dulu, sehingga memberikan kesempatan, karena kan yang seperti ini pasti permasalahannya ada dengan yang lain terkait. Kalau yang ada yang terkait kita akan telusuri juga. Jadi mungkin nanti harus ada waktu tertentu ya, yang kompleks, yang permasalahan kompleks tersebut. Tapi kalau tadi yang mudah kita selesaikan langsung gitu. Nah, seperti itu. Berarti ada dua cara ya Pak ya. Betul. Ada yang langsung pada saat itu, kemudian ada juga nanti ada jadwal khusus ya Pak ya. Betul. Pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau sekelompok gitu ya, misalnya di tim manajemen atau Bapak ada kepercayaan khusus orang tertentu atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak, yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tadi? Saya memberikan kebebasan kepada staf saya yang membantu untuk bisa mereka menyelesaikan masalah itu ya. Di mana tidak bisa, baru mereka akan menyampaikan kepada saya. Saya akan beri kebebasan dulu untuk mereka bisa menyelesaikan masalah ya. Baru ketika itu setelah dilaporkan dan lain-lain, saya baru akan tarik kesimpulan yang mana ini yang paling baik. Nah itu.
kenyataan yang di sini seperti itu. Saya berikan kebebasan dulu kepada mereka. Setelah selesai, kemudian diselesaikan, bisa mereka selesaikan, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada yang harus diselesaikan dengan bantuan saya bantu, kemudian saya pilih gitu ya. Kemudian baru kita menentukan keputusan. Sehingga mereka pun alhamdulillah sampai saat ini merasa nyaman untuk bekerja. Iya. Berarti Bapak ada yang membantu Bapak ya untuk betul. menyelesaikan kasus-kasus tadi. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang saya petik bahwa dalam pemilihan kebijakan, juga dalam etika, ini memang harus mendalami karakteristik orangnya sendiri, sehingga kita juga bisa menilai, setidaknya kita bisa menilai bagaimana karakteristik orang tersebut dalam bekerjanya gitu. Nah, saya pun sama untuk menyelesaikan itu juga butuh bantuan juga dari rekan, dari mana, sehingga keputusan yang diambil itu dapat memuaskan semua pihak lah, tidak hanya dari pihak sekolah, juga kemudian tenaga pendidik, semua sajalah warga sekolah yang ada di sini. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dari Bapak terkait tadi pengambilan keputusan Bapak sebagai pimpinan sekolah berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang Bapak anut. Sepertinya wawancaranya sudah cukup Pak. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.